Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau sharing lagi nih ke teman-teman tentang profil aku bulan September. So, berhasil nggak sih? Jadi buat teman-teman, setelah nonton video ini, teman-teman bisa tonton deh video-video aku yang lainnya tentang tespek maupun perjalanan atau cerita-cerita profil aku sebelumnya. Yuk, jadi teman-teman, sebelum kita mulai ke inti pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu agar channel aku ini semakin berkembang, semakin semangat lagi untuk membahas perjalanan profil pribadiku. Nah, jadi teman-teman, ini aku sudah merekap ya dari oval test aku sampai tespek aku bulan September ini. Nah, sebelum aku mulai menjelaskan lebih dalam tentang ini, perjalanannya gimana, aku mau cerita sedikit kalau ada yang nanya gitu ya, biasanya kan ada yang nanya, Kak Sasa udah nikah atau udah promil berapa lama? Saya jawab 2 tahun ya, intinya sudah menikah. Tapi kalau secara Sasa pribadi ya, Sasa secara ini promil, Sasa itu baru melakukan promil itu bulan ini. Kenapa? Karena sebelum nikah, riwayat kesehatan atau riwayat head aku tuh kan berantakan 1 tahun sebelum nikah. Kemudian setelah 1 tahun hingga detik ini itu menikah, head aku semakin berantakan. Jadi karena kenapa belum dapat kan, kemarin ada permasalahan dengan haid aku. Kemudian aku kontrol ke bidan, ternyata dikasih seperti ini. Waktu itu udah berjalan 3 bulan, habis kan, terus saya nunggu lagi, ternyata haid aku masih nggak teratur. Terus aku nyoba ke SPOG deh, gimana kan aku nyoba opsi lain gitu ya. Ternyata sama SPOG-nya itu ada yang kurang pas gitu loh, kok diresepkan itu sama ibu bidannya kayak gitu kan. Nah, ternyata saya menarik kesimpulan bahwa buat teman-teman yang mau promil, silahkan datang ke SPOG bukan ke bidan. Saya nggak menjelekkan bidan ya, tapi yang jelas keilmuannya mungkin lebih berbeda daripada bidan. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau promil seperti Sasa, bisa konsultasikan terlebih dahulu ke SPOG. Nah, jadi kemarin ini kan 3 bulan yang lalu sebelum September ini, Sasa kan kontrol atau di terapi sama SPOG minum Cycloprogenova itu. Nah, jadi bulan ini sebetulnya dokter sendiri belum menjadwalkan promil Sasa. Jadi bulan ini tuh khusus untuk evaluasi gimana sih setelah 3 bulan Sasa itu terapi Cycloprogenova, apakah headnya itu datang sesuai yang diterapi. Jadi kemarin kan selama 3 bulan, intinya selama minum Sasa punya siklus 30. Nah, jadi ini kan sudah, kalau September ini kan Sasa udah nggak minum. Jadi Sasa nyoba promil sendiri, tapi di sini banyak yang nanya, Kak Sasa promil apa? Saya jawab, saya belum promil apa-apa. Maksudnya nggak minum yang kayak vitamin asam folat ataupun vitamin dan lain sebagainya. Karena kan Sasa ini punya punya keyakinan bahwa mengonsumsi obat kimia itu perlu kehati-hatian. Karena kan orang tuh beda-beda. Setelah Sasa cari-cari tahu tentang konsumsi obat vitamin itu, jika berlebihan atau tidak sesuai diri kita butuhnya berapa, itu kan kita nggak tahu ya. Sesuai permasalahan kita itu bisa juga menyebabkan pendarahan ataupun lain-lain sebagainya ya. Nah, karena September ini itu Sasa udah nggak minum, jadi Sasa mau promil itu sendiri. Dalam artian mulai menjadwalkan kapan HB-nya, sudah mengetahui siklusnya, kebiasaan yang kemarin setelah diterapi, kemudian tahu kapan masa suburnya. Nah, ini adalah rekapannya. Jadi kemarin ini Sasa nggak minum apa-apa, mungkin ya hanya minum rebusan air zuriat sama air kunyit gitu ya, intinya, atau kalau di sini sebutnya jamu gitu ya. Kalau yang lagi rame di TikTok itu ada sih yang bentuk serbuk itu sebetulnya lumayan praktis. Nah, oke, kita langsung ngebahas aja tentang promil aku bulan September ini. Bunda, ini rekaman aku waktu bulan Juli. Nah, bulan Juli ini kan aku masih terapi pil KB ya, tapi ini yang kedua, ini udah bulan kedua atau strip kedua aku konsumsi terapi pil Cycloprogenova. Nah, di sini aku nyoba LH strip ini karena saking penasarannya aja gimana sih LH strip, ternyata aku nggak menemukan hal yang maksudnya dibilang positif ya. Mungkin apa karena pengaruh pil hormon ini, saya rasa karena pengaruh itu. Kemudian waktu saya udah nyoba sekarang yang di bulan September ini
Jadi riwayat haid aku yang Agustus ini 25 ya. Ini kan aku karena selesai terakhir minum Agustus ini, jadi haid aku yang terakhir ini tanggal 25 dan sudah aku hitung. Ini kan siklus pertama ya. Kalau intinya siklus ya udah kita ngitungnya satu ini siklus satu saat pertama kali haid, satu sampai lain sebagainya. Jadi yang love ini adalah hubungan badan aku. Setelah aku bersuci, besoknya aku langsung HB dengan suami. Ini aku kasih jarak satu. Nah, 1 hari kemudian ternyata nggak disangka-sangka ya, kadang HB itu kan senyamannya hati aja ya, kalau ya udah deh kita HB gitu ya. Nah terus ini tanggal satunya atau Rabu ini aku juga HB karena udah mendekati kesuburan. Ini yang bunga-bunga ini aku tandai sebagai masa subur aku ya. Kemudian ini aku jarakin 2 hari, aku HB lagi, rutin seperti itu. Kemudian aku jarak lagi 2 hari, biar kenapa 2 hari itu apa ya, biar sperma itu matang, paling enggak dia itu bertahan. Yang Sasa tahu ya, yang Sasa baca juga itu 3-5 hari. Ada juga yang mengatakan bukan 3-5 hari, ada juga 1-3 hari itu bisa bertahan di rahim. Nah, tapi Sasa yang ini tuh karena biar kualitasnya baik di sini ya waktu ovulasi. Nah, ini sesuai aplikasi juga atau sesuai patokan yang sudah Sasa bikinkan videonya itu. Ini patokan yang kapan sel telur aku itu keluar atau ovulasi ya. Ini tingkat yang paling tinggi. Nah, jadi ini yang hari Senin waktu siklus ke-14. Jadi ini kan Sasa siklus haidnya kan 30. Jadi Sasa mendapati masa subur itu antara siklus ke-12 sampai siklus ke-18. Nah, yang SSS ini adalah kesuburan tingkat sedang. Ini tinggi, ini sangat tinggi, bisa ya, atau yang ini sangat tinggi. Itu kan nggak melulu sama dengan aplikasi. Intinya tubuh kita bisa menyesuaikan apapun yang terjadi saat ini. Misalkan kita stres, bisa jadi terhambat seperti itu ya. Jadi aplikasi itu hanya memperkirakan saja. Begitu juga tentang perkiraan kita seperti ini. Nah, kemudian waktu siklus ke-18 itu sudah mulai sedang. Nah, di sini Sasa udah mulai tes pakai LH ini sejak siklus ke-12 ya. Sejak ini yang paling awal. Nah, di sini Sasa nggak nemukan hal-hal yang sepertinya ini nih positif, benar-benar positif, itu kayaknya enggak ya. Karena apa ya, yang ini memang benar ya, wah iya ya ini tuh yang paling sedang, benar-benar yang samar, yang ini apalagi. Nah, kenapa waktu Sasa pakai LH strip yang pink ini itu menunjukkan seperti ini. Dan ya entahlah, sepertinya Sasa kedepannya harus pakai LH strip yang sama ya, atau belinya di toko yang sama dengan yang sama gitu. Takutnya itu perbedaan antara produk yang ini sama ini tuh berbeda, sehingga bisa menimbulkan hasil yang atau perkiraan-perkiraan yang kurang mantap kayak gitu ya. Nah, kemudian di siklus ke berapa ya, mungkin Sasa mengira ini kayaknya yang paling terang, ini sepertinya di siklus ke-14. Nah, di siklus 14 ini padahal Sasa itu sedang tingkat kesuburannya itu tingkat sedang. Nah, terus yang di sini yang paling tinggi atau perkiraan ovulasinya siklus ke-17 malah biasa samar, malah lebih pekatan yang ke siklus ke-16. Nah, kemudian ini karena LH strip Sasa itu tinggal 1, Sasa penasaran banget kan, apa iya LH strip ini kalau dipakai itu selalu menunjukkan hasil yang seperti ini. Kalau seperti ini kan memang negatif ya bacanya, kecuali dia terang kedua-duanya. Nah, setelah itu Sasa nyoba tes ini yang untuk September ini. Ternyata ini saking penasarannya Sasa tes di H-1. Ya, ini tesnya pagi hari. Kalau yang ini sama ya, ini tanggal 24 atau hari ini Sasa tesnya LH ini. Karena saya juga penasaran, jadi ini telat haid ke-1. Seharusnya kan Sasa itu kalau siklus ke-30 berarti tanggal 24 ini tuh sudah haid, perkiraan haid. Kemudian Sasa kalau nggak haid harus tes pack, seperti itu saya catatnya. Ternyata saya belum dapat haid sampai sore ini. Saya berharap kalau memang Sasa ini nggak hamil,
Sasa haidnya tepat gitu aja ya, meskipun belum beruntung. Nah, H-1 ini Sasa tesnya pagi. Kalau yang ini pekat banget ya, entah ini samarnya karena sudah terlalu lama kan kemarin. Kalau ini kan barusan, ini lumayan pekat banget. Ini sudah telat ke 1. Nah, tapi buat teman-teman yang menjalankan promil seperti Sasa ini, jangan lupa karena ini masih telat ke 1. Kalau sampai telatnya nanti sampai 2 minggu, tetap lakukan tes berkala. Jadi ini nanti promil Sasa September ini, Sasa masih akan melanjutkan tes pack ke hari ke-7. Kalau memang hari ke-7 Sasa belum haid. Dan Sasa akan tes pack lagi juga di hari ke-14 untuk yang terakhir kalinya. Nah, kalau memang Sasa nanti enggak haid sampai 2 bulan setelah ini, jadi 2 bulan maksudnya sudah memasuki September, Oktober, mungkin Oktober akhir Sasa nggak haid, Sasa akan langsung kontrol meskipun dokter nggak nyuruh. Sasa akan tanyakan gimana nih kok setelah konsumsi pil Cicloproginova belum dapat. Nah, tapi Sasa dari sini ingin ngasih tahu patokan-patokan gimana sih kita sebaiknya seperti apa jika terjadi seperti ini. Sebetulnya kalau normal itu kan Sasa kasih patokan 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau dari dokter atau enggak Sasa nanti hari ke-40 deh Sasa mau kontrol gitu ya, itu paling cepet. Kan kita juga nggak mungkin ya terlalu mengolor-ngolor waktu, ini kenapa padahal udah di terapi obat yang mahal dan obat yang mungkin bagus gitu kan. Nah, Sasa untuk promil yang September ini juga kasih patokan sama diri Sasa itu, kalau memang September, Oktober juga aku belum beruntung, aku akan langsung memutuskan sesuatu untuk diri aku. Nah, jadi untuk promil bulan September ini saya rasa belum berhasil, tapi masih ada kemungkinan atau harapan ya untuk tes lagi. Siapa tahu memang HCG aku belum naik. Seperti itu. Nah, gimana nih pengalaman teman-teman kalau saya lihat di beberapa contoh di YouTube itu mendapati LH stripnya positif. Tapi kalau Sasa sih kurang lega ya. Mungkin bulan depan ini saya juga akan order lagi tes pack. Saya akan tes pack lebih banyak lagi kali ya. Mungkin sampai siklus ke-21. Siapa tahu memang di sini nih belum terjadi seperti apa ya. Terus oh iya, kemudian kenapa sih aku juga mau jelasin, mungkin karena pengaruh jam juga bisa ya. Sebetulnya kan kalau aku baca untuk LH strip itu batasnya sampai jam 10 malam, sehingga aku ya tes-tesnya paling akhir, coba aja. Karena juga pernah lihat video di YouTube juga ada yang tesnya semalam ini, maksudnya hampir mendekati akhir. Ternyata dia juga ada kok LH stripnya yang positif, tapi kenapa aku nggak lega gitu loh dengan hasil LH strip yang bulan September ini. Nanti sebisa mungkin lah ya Sasa akan nyoba untuk yang promil aku bulan Oktober itu, aku pengen banget nyobain di jam yang sama, mungkin akan tes di setengah 3 atau jam 2 sampai jam 3-an gitu, rutin biar bisa bedain gitu loh. Kan kegiatan juga sama kan, itu aja, jadi saya pengen jamnya itu sama biar nggak nyelentang gitu loh. Tapi kan kalau yang ini lumayan sama, sekitaran jam 9 sampai 10-an. Hasilnya ya seperti ini, tapi belum dapat yang Sasa inginkan. Kenapa nggak ada yang positif? Dan pernah juga ada yang bilang itu kalau wanita sih nggak selamanya atau nggak selalu ovulasi. Itu yang nanti akan saya tanyakan ke SPUG dan akan Sasa sharingkan ke teman-teman. Bener nggak sih kalau wanita itu nggak setiap, ada juga yang nggak setiap bulan itu mengalami ovulasi. Nah, mungkin itu kedepannya nanti Sasa akan bikin video lagi tentang setelah Sasa kontrol jika memang ada keganjalan saat Sasa ini telat haidnya bener-bener nggak normal. Nanti Sasa akan sharing lagi ke teman-teman perjalanan sharing aku. Jadi Sasa nanti akan sharing ke teman-teman perjalanan promil aku. Jadi thanks buat teman-teman yang sudah nonton video ini, support aku melalui subscribe, bisa juga follow. Buat teman-teman yang mau konsultasi atau kesulitan membaca hasil test packnya, bisa DM ke saya. Karena untuk hasil test pack yang seperti ini, biasanya teman-teman menanyakan, kok test pack aku itu garisnya ke tengah, padahal sudah banyak juga kan yang Sasa jelaskan di video-video Sasa, tapi Sasa masih bisa mempersilahkan buat teman-teman yang masih kebingungan baca test packnya, bisa langsung follow dan DM Instagram Sasa. Terima kasih, jangan lupa subscribe.